Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita bisa melanjutkan kajian Wasiatul Mustafa di hari ketiga bulan Hijrah Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah kajian pasaran ini sampai hari yang nanti ditentukan. Biasanya kurang berapa hari? 10 hari. Kurang 10 hari. Insya Allah nanti istiqomah disiarkan langsung melalui Instagram gitu ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kitab Wasiatul Mustafa. Mudah-mudahan sedikit ilmu dari pembelajaran kita akan bertambah, kemudian insya Allah bisa mengamalkan. Allah berikan pintu untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Artinya sungguh tidak diinginkan kalau kita tuh punya ilmu, punya pengetahuan tapi tidak dilakukan. Itu kalau di hadisnya Rasulullah itu semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambahnya pengetahuan, bukan tanpa kita dekat dengan Allah tapi malah jauh dari Allah. Man istada'a ilman wa lam yastahudan lam yastad minallahi ila bi'atan. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kali ini, mudah-mudahan sedikit atau banyak nanti akan mendapatkan amal ibadah kita. Kemarin sempat terpotong karena terkendala teknis, yaitu listrik entek, ya mas. Kemarin baru nyampe apa ya? La yaqbalullahu sholatan bila wudu'in. Kita melanjut di selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li ridha illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah. Khususan ila mu'adibatul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulas yang kemarin ya. Dikit karena kemarin baru baca, belum dijelaskan. Ya Ali ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulul haram wa man faraqal ulama'a ma taqulluhu wa amiya an ta'atillahi. Ya Ali ya Ali, la yazalu ora kingsir sapa al mukminu mukmin fi ziyadatin ing dalam oleh tambah fi dinihi ing dalam agamane mukmin. Malam yakul al haram, malam yakul selagine ora mangan sapa sing mukmin al harama ing perkara kang haram. Waman lan utawi sapane wong iku faroko memisahkan diri sapa si iman al ulama ing para ulama mata mangka mati apa qalbuhu atine man wa amyalan wuta atau buta sapa si iman buta anto atillahi saking taat Allah ini Gusti Allah ya. Jadi sekarang ini banyak orang yang ingin belajar agama secara instan. Belajar agama secara instan, tidak mementingkan sanad keilmuan. Banyak yang mencari hanya melalui kajian-kajian yang singkat, yang tidak keberlangsungannya tidak dijaga, bahkan terkesan menganggap kalau kebenaran mutlak ada pada gurunya. Kalau menurut guru yang lain atau kiai yang lain itu salah.
Makanya di sini perlu ada kajian yang mendalam, kajian yang musalsal sampai Rasulullah agar supaya sanad ini terjaga, tidak terputus. Nah, di sini menerangkan terkait dengan yang waman farqoin, barang siapa yang memisahkan diri dari para ulama, maka dia akan mati. Mati apanya? Hatinya. Hatinya akan mati. Kemudian akan wuta atau buta atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kita melihat era sekarang ini, terutama di pelajaran Pilpres tahun kemarin ini, ada kemudahan ketika orang itu menganggap ulama dengan hanya melihat dohirnya saja. Ulama ini akan mudah akan mudah disematkan pada dirinya. Kayak kemarin itu ada ijtima ulama yang ada di kubu A, kemudian ada ijtima ulama yang di kubu B. Nanti kita yang sebagai orang awam mau ikut siapa? Kan yang jelas akan semakin bingung. Karena apa? Ya karena itu, ulama yang mana yang akan kita ikuti? Dan kita melihat ulama si A tapi kok ngono, ulama si B tapi kok ngono. Jadi untuk mengklasifikasikan ulama ini juga cukup sulit ya. Kalau kita orang Nahdliyin, terutama Nahdlatul Ulama, ya kalau melihat ulama, ulama itu yang bisa membawa kita kepada kebaikan, tidak bikin rusuh, tidak bikin rungsang, tidak bikin bingung para umat. Kalau kemarin karena Pilpres jadi banyak sket-sket untuk mengklasifikasikan ulama. Lanjut. Ya aliyu hayani man utawi sapane wong qira'a kang maca iku man utawi sapane wong iku qira'a maca sapa siman Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Walam yuhilla lan ora ngalalaken sapa siman halalahu ing halale Al-Qur'an, ing perintah Al-Qur'an. Walam yuharrim lan ora ngaramaken sapa siman haramahu ing keharamane ing dalam Al-Qur'an, kana mangka ana sapa siman iku minal ladina iku saking golongane wong kang akeh nabadu kang bada buang sapa buang sapa alladzina kitaballahi ing kitab Allah wa ra'a duhurihim ing dalam buhurine piro-piro gegere alladzina. Ini naudzubillah. Kadang kalau Al-Qur'annya itu mengatakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Banyak orang yang pandai berbicara, pandai ngomong tapi tidak bisa melakukan. Istilah populernya itu Ustaz Jargoni, iso ujar ora iso nglakoni. Kadang kita membacakan ayat Al-Qur'an tapi tidak melaksanakan. Bahkan ada yang mengatakan suatu ketidakbolehan tapi kita tetap melakukan. Itu berarti tidak bisa mengamalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Qur'an dan menjauhi apa yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Ini na'udzubillah. Makanya tidak heran ketika kisah fanatisme yang ada pada sahabat Abdurrahman bin Muljam itu karena seperti itu. Dia bukannya tidak pandai Al-Quran, tidak mengetahui fikih, hukum Islam dan lain sebagainya, tapi karena bacaan Al-Quran, hafalan Al-Qurannya itu tidak sampai hati, tapi hanya sampai tenggorokan, tidak bisa menyentuh hati, tidak bisa bikin hidayahnya itu muncul, malah semakin jauh sama Allah SWT. Itu awal mulanya karena fanatisme buta atau radikalisme, menganggap golongannya atau khawarij atau garis keras tidak mendukung salah satu daripada sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Singkat ceritanya, akhirnya membunuh salah satu di antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Akhirnya terbunuhlah sahabat. Itu kan menunjukkan kalau
dia pandai Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi tidak bisa mengamalkan apa isi kandungan dari Al-Quran. Hanya sampai tenggorokan saja. Dan ini menggambarkan, hadis ini menggambarkan bahwa kita tuh ya hati-hati kalau kita tidak bisa memahami Al-Quran, ya kita ikut ulama gitu lah. Kita melihat atau mengikuti ulama. Jangan sampai lepas daripada ulama. Ya, jadi jangan sampai lepas karena apa? Karena farqul ulama matakul akan mati hati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suci fil wudu ing dalem jelasaken terkait dengan wudu was salat lan jelasaken terkait dengan salat. Qala sambun dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Ali ya Ali istaqsi ngatokna sapa sira isbagha ing nyempurnaaken al wudu ing wudu. Fa innahu mangkas tuhune isbagha atau wudu itu menyempurnakan wudu itu, fa innahu mangkas tuhune menyempurnakan wudu itu syatrul imani iku separone iman. Fa idza tawaddata maka tatkalane wudu sapa sira fala tusrif maka aja aja israf atau berlebihan sapa sira fil ma'i ing dalem nganggo banyu. Fa idza farafta maka tatkalane wis rampung selesai sapa sira min tuhurin saking sesuci faqra maka bacalah sapa sira baca inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih. Baca apa? Baca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Min ba'di husli saking sawise masuh al-qadamaini delamaan loro asyara marrotin kelawan 10 piro-piro ambalan yufarriji mangka ngilangaken sapa Allah Gusti Allah hammaka ing susahe sira. Jadi kan kalau wudu itu cepet apa santai. Biasanya karena dikejar-kejar ini dan itu ya wudunya tidak sempurna kan. Ini diperintahkan untuk sampai itu wudu secara sempurna. Jadi kalau bisa setelah wudu itu baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka setelah baca maka Allah akan menghilangkan segala kesusahan. Segala kesusahan Allah hilangkan. Ya misalkan setelah turun manjuk, zaman sabar, wudu dengan benar, habis wudu baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Atau masalah apapun, kalau sampai punya masalah apapun, yaitu salah satu strategi agar supaya Allah menghilangkan daripada kesusahan yang sampai wudu dengan sempurna, tidak israf, tidak berlebihan. Maksudnya israf ini gini, misalkan di Al-Fajjar ini kan banyak air-air yang sering mampet tuh ya. Banyunya sering mampet, yang sering wudu belaka banyunya. Nek kondisi banyu angel kayak gue ya sampean kudu sadar diri. Wudunya jangan sampai apalagi was-was ya. Wudu sampai sunahnya itu kan tiga kali. Tapi kalau sampean tuh nyumiki wis semua bagian dari muka apa belum ya akhirnya 4 kali. Was-was maning akhirnya 5, 6, 7 kali. Itu kalau misalkan dalam kondisi yang airnya itu susah itu bisa menimbulkan keharaman. Ya. Apalagi kayak di Al-Fajjar ini kadang airnya nggak ada, kadang muter-muter orang anang. Kok sing diparingi wudu pertama malah israf, malah kebanyakan itu akan bahaya. Buang-buang air, pura-pura bisa baca inna anzalnahu. Ini kenapa telat mas turun? Ini digugas apa? Ya. Ya aku saya ngajar jam 1:30 juga. 1:30 Jadi kan pernah download PDF apa ora? Kitab Wasiatul Mustafa. Ora apa-apa download PDF. Apa? Kitab Wasiatul Mustafa ditulis PDF. Oh, muncul PDF.
ben ana salinannya, jadi ini bisa sambil lihat redaksinya. Nggak punya ya? Orang pernah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Ya Ali, hai Ali. Ya Ali, hai Ali, ida faraghta tatkala rampung sapa sira, selesai sapa sira, minat toharoti saking sesuci, fakhud mangka ngambil sapa sira ma'an ing banyu, wamsah lan ngusap sapa sira, ngusap biyadaika kelawan tangan loro sira, rokobataka ing gulu sira, wakul lan ngucapa sapa sira ing lafaz subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfirullaka wa atubu ilaik. Pernah apa jadinya? Pernah apa namanya sunah-sunah wudu atau apa namanya yang dianjurkan dalam wudu itu apa aja jadi kata? Oh benar. Wudu ngono kae tok. Jadi kan wudu tuh sampai mana? Kalau sikut tuh sampai mana? Anak sing ngono ayo sampai sini tok bajunya tuh ada nggak? Ya harus dibuka segini, akhirnya sampai jangan sampai pas tapi lebih dari sikut. Nek sampean basuh muka juga sama, harus semuanya. Kaki juga sama. Ya nek sampean resapi ketika apa namanya ada gambaran kalau wudu itu bisa merontokkan dosa-dosa yang ada di telapak jari, kemudian bisa membersihkan apa namanya dosa-dosa itu kalau direnungkan yuk bisa sempurna. Apalagi tadi yang dikatakan kalau setelah sholat setelah baca inna anzalnahu fi lailatin maka akan dihilangkan kesusahan dalam hidupnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya. Nalika wis rampung sira saking wudu maka ambil air lan ngusapna kanggo tangan loro ing gulu sira, kasihkan ke gulu lan ngucapna sira ing doa subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfirullaka wa atubu ilaik. Nah, jadi kan misal tidak bisa doa kayak gini langsung dihafal apa gimana? Pulpen laka, buku laka, kitab belaka. Ya. Oh iya rekaman ya apa-apa. Ya Allahumma tuh Allah Allah wa bihamdika lan kelawan puji ka ing sira ka ing Allah asyhadu nekseni kula an la ilaha Allah ing setuhune iku ora ana la ilaha yang ora ana pangeran illa anta angin panjenengan Tuhan wahdaka hale suwiji Tuhan la syarika laka la syarika ora ana kang nyekotoni ku wujud laka maring astaghfiruka nyuwun ngampura kula ka ing Tuhan wa atubu lan taubat kula ilaika marang dumateng Tuhan atau Allah. Itu doanya. Ya sampean kiyang nek ora kiyang ya penting sempurna lah wudunya. Ora usah keras-keras. Di apa namanya diresapi. Karena wudu itu kan bisa menjadikan sholatnya sah atau tidak, baca Al-Qur'annya diterima atau tidak. Ini masuk di bab sini. Bismillahirrahmanirrahim. Summangdur ilal ardi wa qul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Fa inna man qala hadza akhbarallahu laka kullu sahiratin wa kabiratan. Buat besok aja. Wallahu a'lam. Mungkin benar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.